Jelang Sertijab, Laksamana Yudo sampaikan exit briefing prajurit Jalasena. Menjelang serah terima jabatan, Sertijab Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan exit briefing kepada para prajurit Jalasena bertempat di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Dalam kegiatan yang berlangsung secara hibrid tersebut, Kasal menyampaikan NC briefing secara langsung kepada 500 prajurit TNI L yang terdiri dari para pejabat utama PJU, Mabesal, Pangkotama TNI AL, prajurit Koarmadari, Pusidrosal, Kolin Lamil, Kormar, Puspomai, Seskoal, Lantamal 3, Koarmada 1, dan Lanudal Pondok Cabe. Sedangkan yang mengikuti entry briefing secara video conference yaitu PJU Kotama, Satker Luar Jakarta, seluruh pejabat setingkat Komandan Satuan dan Satker Luar Jakarta, para Komandan Lanal dan Lanal Komandan KRI, Komandan Lanudal, Komandan Batalion Marinir Luar Jakarta, para PNS TNI AL, serta seluruh prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi, berlayar dan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Sejak dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Kasal ke-27 oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur H. Joko Widodo pada Mei tahun 2020 lalu, Laksamana TNI Yudo Margono terus memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut. Ketika menjabat Pangkoga Wilhan I, memasuki awal pandemi COVID-19 dengan cepat Laksamana TNI Yudo Margono mengambil keputusan untuk menjemput WNI ABK kapal pesiar Dream Warrior dan Diamond Princess yang terinfeksi virus COVID-19. Selanjutnya memimpin proses isolasi di Lanut Natuna, dan mendirikan rumah sakit isolasi pasien COVID-19 di Pulau Sebaru, Pulau Galang, dan Wisma Atlet. Selain itu, serbuan vaksinasi masyarakat maritim yang dicanangkan oleh Laksamana Yudo juga menjangkau dari Sabang sampai Merauke dari lautan hingga puncak pegunungan. Dalam mengamankan perairan Indonesia, Laksamana Yudo sangat koncom dengan terjun langsung mengikuti patroli onboard dengan unsur-unsur KRI dan pesawat udara di Laut Natuna Utara. Beberapa waktu lalu saat menjawab pertanyaan awak media, Laksamana Yudo pernah mengatakan bahwa selama Kasal ada di Jakarta artinya Natuna aman dan 1 yard pun TNI AL tidak akan mundur dalam menjaga perairan NKRI. Sebagai perwira pelaut, Laksamana Yudo merupakan sosok yang handal dalam strategi operasi laut dan disaksikan langsung Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI saat itu. Laksamana Yudo sebagai Kasal memimpin langsung melakukan pendaratan dengan LVT-7 dalam latihan gabungan bersama Latgabma, Garuda Shield bersama Amerika dan Singapura di Davos Singkep. Selama menjabat, Laksamana Yudo yang menjadikan TNI AL sebagai rumah Pancasila, Laksamana budayawan dan dijuluki Bapak Infrastruktur TNI AL telah membangun berbagai fasilitas sarana dan prasarana seperti perumahan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan membangun 13 kolam renang yang tersebar di seluruh jajaran pangkalan TNI AL. Sebagai sosok kepala keluarga, suami dari Vero Yudo Margono ini dikaruniai 3 orang anak bernama Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata dan Noval Wirabihida, serta seorang cucu bernama Jasmine. Sisi lain Laksamana Yudo Margono juga memiliki kepedulian dalam melestarikan kebudayaan Nusantara seperti seni tari, gamelan dan pewayangan bahkan pria asal Madiun yang lahir pada 26 November tahun 1965 tersebut memiliki tembang lagu yang fenomenal di media sosial yaitu Gending Jales Veva Jayamahe. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena untuk menunjukkan rasa bangga menjadi Angkatan Laut yang Jales Veva Jayamahe. Segala pencapaian yang ada bukanlah semata-mata hanya sebagai kebanggaan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan bersama bagi prajurit Jalasena di sel. Laut di seluruh jajaran di Balai Samudera ini dan juga dari personel-personel yang berada di satuan-satuan kita laksanakan secara virtual. Kemudian tadi pagi juga kita laksanakan entry briefing kepada para pejabat utama, kemudian para pimpinan
Utama TNI, ya di Mabes TNI. Dan tentunya kita menerima masukan-masukan dari para pimpinan Utama yang nanti akan segera kita tidak lanjuti, ya, termasuk yang tadi. Ya, saya dalam exit briefing tadi kan juga rekan-rekan mendengarkan ya, tentang apa yang perlu kita tindak lanjuti ke depan untuk para prajurit Angkatan Laut. Ya, tentunya saya minta pada nanti kepala staf Angkatan Laut yang ditunjuk ya, melanjutkan program-program yang belum selesai. Program-programnya sudah kita laksanakan, yang belum selesai nanti supaya dilanjut dan juga tentang ditingkatkan. Ya, tadi banyak sekali kan masukan-masukan bagaimana tentang kebijakan untuk prajurit yang akan sekolah, kemudian bagaimana prajurit yang pamen yang berada di luar, kemudian untuk tugas ke luar negeri selain MTF bersama lagi. Kemudian prajurit untuk menambah juga satuan-satuan pos-pos Angkatan Laut yang berada di pulau-pulau terluar juga disampaikan. Ya, ini tentunya nanti yang ke depan menjadi evaluasi saya bersama Kepala Staf Angkatan untuk membahas tadi tentang masukan-masukan baik dari Panglima TNI maupun dari Angkatan Laut sendiri. Kapolri menyampaikan tentang nantinya di dalam Nataru akan ada pergerakan manusia sekurang lebih 47 juta. Ya, tentunya dengan pergerakan ini kan perlu penebalan keamanan yang dibekaukan ke Polri terutama ke daerah-daerah yang menjadi kerawanan yang tinggi. Terus saya sampaikan juga kita sudah menyiapkan TNI untuk dibekaukan dari kodam-kodam, dari Lantamal, kemudian dari Opsaku juga. Kemarin kita siapkan kurang lebih 25.000 prajurit. Ya, kita siapkan untuk nanti dibekaukan pada Polri yang berada di daerah. Kemudian saya siapkan 3 kapal rumah sakit juga sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Dan kita juga antisipasi apabila ada bencana. Ya, dengan kondisi alam seperti ini, ya tidak kemungkinan ada bencana kita sudah siap. Termasuk apabila ada penyeberangan dari kapal Pelni yang mungkin penuh ataupun ada kerusakan, kita juga standby SAR. Ya, kemungkinan dari pergerakan sebanyak ini, ya kita harus antisipasi semuanya. Kemarin sudah saya sampaikan dalam beberapa terbatas untuk kesiapan TNI membantu Polri maupun membantu pemerintah setempat maupun dalam rangka Nataru. Ya, ini silakan dijaga dan ditingkatkan, alutsistanya dimodernisasi dan sebagainya. Tentunya sudah ada program-program dalam perencanaan tahun 2023. Nah, tentunya kita harus konsisten untuk melanjutkan itu. Karena sudah kita rencanakan bersama. Jadi bukan perencanaan saya, perencanaan bersama dengan staf ini, sehingga nanti siapapun kasalnya harus berkomitmen melanjutkan itu. Karena sudah masuk, kita susun sesuai dengan RKKR tahun 2023. Sekarang ini sama. Yang saya kerjakan ini kan sudah disusun oleh Pak.